Mau cerita ya, berbagi soal tradisi megengan di Kota Malang umumnya. Iya. Beberapa tempat itu menyelenggarakan dengan ragam macam varian. Kalau di Kampung Budaya Polowijen ya kemudian menggelar di apa ya namanya pelataran di panggung begitu ya, panggungnya panjang, panggung gazebo begitu panjang bersama dengan warga masyarakat. Terus kalau di tempat lain misalnya di Kampung Gribik Religi, nah, itu diselenggarakan dengan arak-arakan apem. Nah, itu menarik itu. Menarik. Jadi di arak apemnya ada gunungan apem di arak. Terus kemudian di Kampung Dinoyo itu juga megangan itu apem juga, tapi diiderkan apa ya? Dibagi-bagi ke tetangga itu rame-rame begitu kan. Sambil Ya. jalan begitu. Nah, itu Kenapa atom yang dipilih, tidak Mas? baik. Jadi Ada memang maknanya? jadi maknanya menggunakan apem itu ya karena apem itu secara apa ya namanya secara secara apa namanya secara bahasa itu kan namanya afwan. Jadi artinya mohon maaf, maaf gitu kan. Dalam bahasa Arab kan Afwan ya, begitu, dari mohon kata maaf. afwan. Ya. Jadi karena kue apem ini afwam itu mohon ampun, jadi memohon maaf ya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada sesama, maka simbolisasinya adalah apem. Hmm. Gitu. Tapi biasanya diiringi dengan apa namanya? Temannya itu pisang. Ya mau Pisang. pisang raja atau pisang hijau atau apa terserah pisang. Jadi kalau kemudian ditaruh begitu kan seperti payung. Jadi intinya perlambang permohonan perlindungan. Selain kemudian minta maaf, minta ampun, sehingga di sisi lain kemudian meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar eh, menjelang bulan Ramadan itu kan sudah suci begitu agar mendapatkan kelancaran dalam berpuasa gitu kan atau mungkin mendapatkan perlindungan sehingga itu simbolisasinya seperti itu. Nah, jadi tentu tradisi ini sebenarnya sudah lama ya. Tradisi megengan itu berkembang di masyarakat Jawa pada umumnya yang memang disebarkan oleh para wali di era Sunan Kalijaga. Kalau kemudian di Malang itu yang memang pertama kali mensiarkan atau namanya itu ya Ki Ageng Gribik itu sendiri. Jadi yang membawa ajaran agama Islam ke Kota Malang itu kan ya Ki Ageng Gribik. Nah, itu ya juga kemudian memperkenalkan soal tradisi apem itu. Ya karena memang adanya apem itu selain kemudian hemat itu kan tidak eh, murah, meriah gitu kan. Kemudian Ya. orang bisa sambil makan itu kue tapi di sisi lain syarat dengan penuh makna kan begitu itu. Tapi ini Siapa yang akulturasi ya, terlibat di? akulturasi budaya pra-Islam ya dengan ajaran-ajaran Islam. Tinggal tinggal doa selamatannya juga bagaimana begitu aja. Oke. Nah, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini, Ki Demang? Kalau di Termasuk yang kampung membuat apem tadi itu siapa begitu? Oh ya, kalau di kampung budaya Polijen yang membuat apem tentu yang menyiapkan adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu membuat Warga setempat warga ya. setempat. Warga Ya. setempat memang akhirnya memang sebenarnya apemnya berlimpah itu yang mengerikan kan gitu. Masing-masing kan juga dihias. Akhirnya kayak kemarin itu kita dapatkan ada semacam 3 tumpeng apem. Sementara yang dibuat tumpeng apa bukan yang dibuat tumpeng kan ya ada juga gitu kan. Itu kalau orang bawa apem bawa pulang itu bisa sampai bawa 10 bisa sampai bawa 20 biji. Itu kan juga cukup banyak, melimpah. Orang pada Banyak. bikin Ya. apem. Padahal kita sarankan bawa jajan yang lain juga nggak apa-apa kan begitu toh. Jadi memang Tapi simbolnya tradisinya memang apem tadi, apem dan pisang ya. betul apem dan pisang itu utama. Tentu kemudian Utama. ya agar lebih afdol itu biasanya kita ada tumpeng nasi juga gitu toh atau mungkin makanan-makanan berat lainnya. Apem itu kan sebenarnya kuenya saja kan gitu. Ya, Ibarat kata jajanannya gitu ya. kan gitu. Nah, Oke, setelah ini kapan megengan, pelaksanaannya Ki Demang? kenapa kenapa? Pelaksanaannya kapan ini? Kan ada daerah yang H-1, kalau besok puasa baru hari ini dilakukan. Nah, kalau untuk megengan di Malang ini kapan pelaksanaannya? Eh di Kota Malang itu dilaksanakan rata-rata hari Minggu kemarin, semuanya bareng. Jadi saya ngecek dengan teman-teman, ya saya tentu
tidak bisa keliling ya di kampung Gribik Religi, Kampung Dinoyo, atau mungkin di Ya. daerah Sukun. Saya tentu ya juga berkegiatan sendiri ya sudah, yang penting jalan semuanya, namanya ini satu tradisi gitu kan. Yang tentu bukan hanya di kampung tematik saja, bukan. Tentu di beberapa tempat itu juga menyelenggarakan yang sama, tetapi yang terblow up di media itu memang di tiga kampung, Gribik, Dinoyo, sama Kampung Budaya Polowijen kan gitu. Nah, eh, dilaksanakannya kenapa kok hari Minggu? Ya cari hari libur. Kemarin kan kita memperkirakan kan, khawatir tidak ada hari libur, ternyata ada hari libur bersamaan dengan Ya. Imlek, bersamaan dengan ternyata apa namanya kita tahu. Jadi kita menjadwal itu ya sebenarnya sampai cari hari libur saja gitu kan. Sebenarnya megengan itu bisa saja dilaksanakan H-1 sampai dengan H-7 hari lah, seminggu gitulah. Eh, Seminggu sebelum puasa Ya, nih seminggu artinya sebelum ya. puasa kan begitu. Khawatirnya kalau kemudian dibarengkan dengan megengan, nanti kan ada megengan kalau dipepetkan di hari menjelang 1 hari sebelum puasa, itu nanti ada yang nyadran ke makam-makam leluhur kan. Nah, kita kan juga sama. Kita ada kegiatan juga nyadran ke makam leluhur Empu Topeng Malang sama situs Dedes dan situs Sokololo. Itu kan kita pakai arak-arakan topeng karena memang leluhur kami kan Empu Topeng Malang. Ya pakai, orang pakai, teman ama apa namanya, murid-murid kami, maaf, penari-penari kami itu juga bawa topeng. Terus Ya. kemudian diarak menuju ke makam dan kita berdoa nyadran di sana. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang peran dari Pok Darwis sendiri. Apa ini untuk melestarikan tradisi megengan ini sebagai bagian dari warisan budaya pendahulu begitu ya, leluhur di Kota Malang gitu, Mas. Pok Darwis itu organisasi yang bergerak di bidang pariwisata. Tentu wisata itu ada yang wisata buatan, alami, dan alam, atau mungkin budaya. Nah, kita Kota Malang ini kan tidak punya apa-apa, punyanya ya yang budaya-budaya saja gitu kan. Artinya bahwa kemudian ini harus dikemas sedemikian rupa menjadi daya tarik, pesona wisata, orang kemudian bisa melihat sebagai sebuah, tidak sekedar sebuah tradisi, tapi sebagai sebuah wisata yang Daya tarik berbasis ya. budaya dan kemudian religi gitu kan. Dan akhirnya Ya. pada banyak yang ikut gitu loh. Nah, ini kan Hmm. kami kebetulan kan kerjasama dengan UMM, jadi ada juga mahasiswa yang KKN di tempat kami yang kami libatkan untuk penyelenggaraan ini, karena memang ini tradisi, otomatis kegiatan ini menjadi lebih seru, lebih ramai, lebih meriah gitu toh, seperti itu. Jadi Baik. akhirnya juga sama. Kemarin itu kan komunitas-komunitas budaya yang lain kan juga pada kumpul. Ada juga wisatawan yang kemarin itu ikut nimbrung. Nggak banyak sih wisatawan kayak di Kampung Budaya Polowijin karena acaranya tradisi. Ya ada 20-30 yang ikut kan ya juga lumayan kan begitu toh. Gratis, Ya. sudah apa namanya, sudah lihat acaranya apa namanya, dengan penuh dengan hikmat dan penuh syarat dengan makna ya, karena itu Ya. semuanya adalah simbol-simbol. Sisi lain dia juga ikut menikmati apem itu gitu loh. Baik. Kalau di tengah perkembangan zaman seperti saat ini, bagaimana ini cara untuk menjaga agar tradisi megengan ini tetap lestari dan bahkan diminati oleh generasi-generasi muda? Gitu, Nah, Mas. kebetulan ini kan dihandle sama anak mahasiswa-mahasiswa yang KKN. Otomatis mereka yang menyiapkan itu semuanya. Jadi Oh, sebelumnya saya, melibatkan anak-anak muda oh ya iya untuk dong, tradisi ini. Ya. Seminggu sebelumnya saya itu ngajari mereka bikin SOP event. Bayangin. Nanti kalau megengan SOP-nya seperti ini. Kalau arak-arakan topeng apa namanya, SOP-nya seperti ini. Nyadran juga SOP-nya seperti ini. Ketika dia punya SOP event gitu kan, karena itu dirangkai. Nanti kan ada pertunjukan juga sebelumnya, ya kan? Ada pertunjukan, seni pertunjukan. Kita kemarin ada sekitar 15 pertunjukan tarian ya, kurang lebih sekitar 3 jam sebelumnya. Sangat panjang. Jadi sebelumnya juga ada acara apa namanya, tutorial pemakaian apa ya, busana khas daerah, tutorial, bukan workshop, busana khas daerah Malang kan gitu toh. Jadi jam 9 itu sudah ada tutorial workshop tentang busana khas daerah, jam 12 sampai dengan jam 3 kita acara pentas seni dan panggung budaya, baru kemudian jam 3 baru megengan. Ternyata megengan ini cukup lama.
baru kemudian nyadrannya terlaksana di jam 5 sore. Alhamdulillah nggak ada hujan di tempat kami. Nah semuanya kan ini kan event gede. Yang menyiapkan ya tentu teman-teman anak-anak muda. Akhirnya mereka tahu. Sebelumnya kan juga mereka saya minta untuk silakan membuat artikel, membuat opini tentang kegiatan-kegiatan tersebut sehingga ya di luar itu semuanya mereka tentu kita-kita dijadikan narasumber untuk mereka tulis, oh ini toh arti dan makna tentang nyadran, ini toh tentang megengan kan begitu kan. Oh ini toh tentang budaya spiritualnya di sini nih toh. Ah, seperti itu. Ya. Jadi untuk melestarikan tradisi ini melibatkan anak-anak muda aktif di dalamnya ya, karena Betul. nanti regenerasi berikutnya ya Ki Demang ya. Betul, harus Menjaga ini terlibat. semua. Budaya itu harus terlibat. Budaya itu tidak sekedar jadi konten semata, tetapi kalau kemudian tidak terlibat, tentu Anda tidak akan merasakan bahwa budaya itu yang dibangun soal kesadaran. Kesadaran kan diri pribadi. Nah, oleh karena itu kalau tidak terlibat, tentu mungkin nilai dan rasanya berbeda kan begitu. Ya. Apa harapannya Ki Demang untuk pelestarian budaya lokal, termasuk megengan ini ke depannya? Sebenarnya begini, megengan itu hari ini mengalami pergeseran kan. Dulu memang megengan banyak dilakukan di halaman rumah, di depan rumah gitu ya, halaman. Karena halamannya luas. Saya kira di Jawa pada umumnya juga begitu, mungkin di luar Jawa juga melakukan hal yang sama. Karena sekarang ini musola sudah banyak, megengan kan kemudian bergeser di musola kan gitu. Tempatnya di musola. Ya tidak masalah kan begitu. Tapi posisi saya memang saya mengembalikan megengan itu diselenggarakan di halaman gitu atau mungkin ditaruh-taruh tempat-tempat publik yang lainnya yang kemudian orang tahu. Jadi ini menjadi satu siar bersama bahwa kemudian kita saling maaf memaafkan dan kemudian saling bercengkrama dan memakan masakan bersama yang disiapkan seperti itu. Nah, oleh karena itu harapannya adalah bahwa tradisi ini siapa saja ini harus tetap lestari, terjaga, anak muda harus terlibat menghandle acara ini. Selain itu tolong dong dibantu konten-konten yang bagus gitu ya, agar kemudian nyampe ke khalayak lah, kebanyakan banyak orang yang kemudian bisa melihat gitu. Dengan ragam macam keunikan karena masing-masing punya cara yang berbeda-beda. Saya sih di Kampung Budaya Polowijen sih sebenarnya sederhana. Cuman memang kuat di literasinya sehingga memang publik itu, media itu lebih banyak menyorot kami itu kan. Jadi gitu. Ya banyak sekali makanan yang ragam macam yang kita sajikan itu akhirnya seperti bazar tradisional seperti itu makanannya. Oke, menarik, meriah sekali. Kita menambah wawasan jadi ya tentang budaya megengan, tradisi megengan di Kota Malang. Terima kasih banyak Ki Demang untuk Sama-sama. perbincangannya bersama RRI Pro 3. Sama-sama. Sehat selalu ya. Amin. Rahayu. Rahayu, terima kasih. Demikian tadi kita berbincang